Selamat siang. Siang, Siang, Pak. Apa kabar semua? Kabar Baik, baik, Pak. Pak. Yakin baik. Baik, Pak. Terus kenapa tidak pakai masker? Hilang, Tadi Pak. tidak ada Saya masker, lupa bawa, Pak. Oh, Iya. kenapa lupa? Bangun terlambat, Pak, jadi buru-buru dari Papa. Nanti minggu depan tidak boleh lupa lagi ya? Iya, Pak. Pak. Harus lengkap karena sekarang pandemi COVID lagi merajalela. Lebih baik kita mencegah atau daripada kita mengobati. Iya, Pak. Atau siapa yang ada mau pergi karena karantina di sana sampai persanya? Lalu Pak Ini Irwan Riati, kan libur. Riati kena karantina, Pak. Oke oke. Lanjut sudah. Pulang dari Korea. Sudah kita lanjut sudah. Absen? Ini, Pak. Ada yang alfa? Tadi masuk sana siapa? Ada, Pak. Yang banyak yang alto, Pak. Ada yang belum datang juga. Mungkin kalau di rumah. Pak, maklum. Ada anestesi Hadir, Pak. Permisi, Pak. Kenapa baru hadir? Terlambat, Pak. Baru di depan. Terlambat. Perlu dapat terlambat. Tadi pagi bangun jam berapa? Bangun jam 5, Pak. Terus Rumah jauh, Pak, di Nelu. ini bagaimana? Di Nela, Pak, di Tanjak situ. Susah. Dan kali bangun di awal lagi. Iya, Pak. Kapan kau kenapa sah? Masih masak, Pak. Terus silakan. Terima kasih, Pak. Lanjut ya. Linda lu Mia. Hadir, Pak. Yang tiki kau. Hadir, Pak. Enrique Riatubo. Sakit, Pak. Sakit. Dia sakit sudah 2 minggu, Pak. Jadi setelah Kemarin itu- saya beli dia, Pak. Nah, bagaimana depan? Saya parah. Parah nih maksudnya bagaimana? Masih bisa hidup kecil? Masih, Pak. Oh iya. Pokoknya Tuhan yang tahu. Sans bisa sifat? Izin, itu anak izin apa, pokoknya Apa tiap itu hari anak gitu. tidak jelas, Pak. Terus ada pemberitahuan izin dari dia. Kemarin saya lihat dia ada main bola. Pak, kemarin dulu saya lihat dia konjak foto, Pak. Soal maksudnya ini hari punya ini ada pemberitahuan izin atau? Ada, Pak, tadi ada kasih tahu di saya. Betul. Iya. Selanjutnya, Iya, Pak. materi minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Pola kerongan desa dan kota. Pola keuangan desa dan kota. Siapa yang masih ingat tentang pola keuangan desa dan kota? Iya. Siapa? Terus kau? Kenapa Saya lupa? lupa, Pak. Kenapa lupa? Saya tadi malam tidak belajar, Pak. Ini kali belajar dulu ya, baru sekolah. Iya, Pak. Oke, Yelci coba jelaskan sedikit tentang pola interaksi desa dan kota itu seperti apa? Yang saya tahu itu hanya pola interaksi desa dan kota, Pak. Itu kayak hubungan timbal balik antara desa dan kota itu, Pak. Hubungan timbal balik itu maksudnya seperti apa hubungan yang Hubungannya itu ke kota butuh sesuatu dari desa dan desa juga butuh sesuatu dari kota itu, Pak. Pokoknya dia sesuatu sekali. oke, tadi terlambat itu nama siapa? Cynthia, Pak. Cynthia Fontes. Coba sebutkan salah satu contoh hubungan desa dengan kota. Minggu lalu saya tidak hadir, Pak. Jadi tahu, Pak. Kemarin kau sudah tidak hadir, ini hari terlambat lagi, bagaimana ini? Jadi kalian gue ingat ya, Iya, Pak. ini baik saja sama si fitting kamu, kalau suami kamu. Oke, pelajaran kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang sudah pernah dengar atau pernah baca tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia? Saya dapat Coba kalau sudah coba apa yang kau tahu tentang flora dan fauna? kita tahu flora dan fauna. Flora itu dunia tumbuhan dan fauna itu dunia hewan. Oke, flora itu dunia tumbuhan dan fauna itu dunia hewan. Oke, itu benar sekali. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi, mendalami lagi tentang persebaran yang ada di Indonesia. Oke, baik. Ternyata kelas kalian ini masih tergolong di bawah. Karena yang cuma mampu mengingat hanya satu orang saja, dan ini sangat disayangkan. Ya. Lain kali jangan begitu. Saya harap kalian lebih aneh untuk belajar supaya kalau guru masuk ke semangat. Oke, sudah kita langsung saja mulai di kita pembelajaran hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan kompetensi dasar
dan pencapaian kompetisi yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kompetisi dasar itu memahami persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua itu mengidentifikasikan penyebab kerusakan flora dan fauna serta dampaknya terhadap kehidupan. Yang berikut itu pencapaian kompetisinya itu, yang pertama mampu menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang berikut mampu menjelaskan penyebab terjadinya kerusakan flora dan fauna dan menjelaskan dampak kerusakan tersebut terhadap lingkungan. Oke, langsung saja kita masuk materi. Ini berhubung listrik kita padam, Pak langsung kasih tunjuk saja punya gambar dari laptop ya. Iya Pak. Harap semua bisa lihat. Ini ada gambar peta Indonesia yang sudah dibagi menjadi 3 zona. Ada di sini di bagian barat itu zona Asiatis, di bagian tengah ini zona peralihan, dan di bagian timur itu zona Australis. Kira-kira dari gambar pembagian peta ini ada yang bisa menjelaskan? Ada Tidak 3 nampak. tidak ada. Nanti Bapak. Oke, kalau begitu Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Iya Pak. Oke, yang pertama kita lihat itu persebaran flora di dunia, di Indonesia. Itu yang pertama tadi itu gambar peta Indonesia yang sudah dibagi menjadi 3. Itu yang membaginya adalah 2 orang ahli biogeografi, yang satu dari Jerman, yang satunya dari Inggris, itu bernama Alfred Russel Wallace, dan yang satu lagi nama Max Weber dari Jerman. Itu mereka dua adalah ahli biogeografi yang melakukan penelitian tentang flora dan fauna di Indonesia dan membagi Indonesia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tadi apa coba? Zona Zona Asia Asiatis itu di mana? di bagian barat Indonesia. Bagian barat Indonesia. Berikutnya lagi coba. Ada yang bisa? Peralihan Itu di bagian bagian Indonesia. tengah. Oke. Yang satu lagi bagian timur itu apa? Zona Austria. Oke, kita langsung masuk saja. Benar sekali. Yang pertama kita lihat itu persebaran flora di Indonesia. Jadi persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu hutan hujan tropis. Ada yang sudah pernah dengar itu hutan hujan tropis? Sudah pernah. Mungkin ada bayang-bayang sedikit tentang apa itu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu memiliki cirinya memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, memiliki pohon yang tingginya lebih dari 60 meter dan memiliki daun yang lebat sehingga tidak dipandang tembus oleh sinar matahari. Ya, benar sekali. Itu merupakan beberapa ciri-ciri dari hutan hujan tropis itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk jenis hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Ada yang tahu pulau apa saja yang termasuk di bagian barat Indonesia? Ya, Sumatera, apalagi Kalimantan, ya itu Sulawesi, ya itu Sulawesi itu sudah masuk di Papua di bagian Indonesia timur. bagian tengah. Oke, yang seperti tadi Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu digolongkan dalam hutan hujan tropis karena mereka kedua pulau itu mempunyai debit hujan per tahun yang sangat besar dan juga mempunyai ciri-ciri hutan itu memiliki pohon-pohon yang tinggi, berdaun lebat sehingga tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari itu sendiri. Nah, kalau tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari itu berarti di tanahnya itu terasa apa? Lembab basah. Ya, basah itu penyebabnya sehingga hujan itu menjadi Hujan tropis. subur. Ya, subur.
begitu. Oke, itu yang tadi, itu yang pertama hutan tropis. Sekarang yang kedua hutan musim. Oke, jenis hutan musim ini sendiri terdapat di Nusa Tenggara. Ada yang tahu Nusa Tenggara itu terbagi dari beberapa provinsi? Nusa Tenggara. Ya, NTB, Bali. yang jelas dong, dan ada singkat, dan pas singkatan. Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Barat. Bali, ya, tiga saja, Tiga saja. provinsi saja. Itu. Jadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali itu merupakan jenis hutan Musim. dan Hutan musim. musim. Ya. Pada umumnya hanya terdapat jenis pohon yang homogen. Apa itu homogen? Sama. Sama, ya. Iya. Ya, sama, hanya satu jenis Sejenis, saja. iya. Sejenis saja. Pada bagian dasar hutan itu terdapat semak yang masih bisa tumbuh. Nah, contohnya kita di sini di Kupang. Ini terdapat banyak sekali semak-semak. Contohnya di Petfu itu, Bukit Cinta itu, Oh iya, Pak. pohonnya jarang, rumputnya banyak. Itu salah satu contoh yang membuktikan bahwa kita ini termasuk dalam Hutan musim. Oke, yang berikut lagi masuk dalam persebaran flora yang berikut, yaitu hutan stepa. Hutan stepa adalah lahan. Oke, ada yang bisa mungkin coba? Stepa merupakan padang rumput yang sangat luas. Ya. Seperti itu. Yang lebih jelas lagi itu ada di sini. Itu adalah lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pepohonan. Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah seperti ini. Karena apa? Coba ada yang bisa jelaskan. Kenapa di tempat itu banyak rumput? Ada yang bisa jelaskan? Dari sisi iklimnya, coba. Karena dia memiliki iklim yang basah, bukan sesuatu. Ya, bagaimana coba kuat? Karena dia memiliki iklim basah yang memiliki suhu 26 derajat Celcius dengan kekeringan kurang dari 1000 meter. Apa benar itu Stepa? Memiliki curah hujan yang rendah, Pak. Ya, mantap. Seperti itu. Karena yang tadi yang seperti yang dijelaskan ada logo itu hutannya basah. Kalau Ya. hutan basah kan tidak mungkin memiliki pohonnya jarang, ya toh? Oh iya. Oke. Seperti itu salah satu contohnya itu memiliki curah hujan yang rendah. Bukan contoh, maksudnya faktor. Salah satu faktor penyebab itu dikatakan hutan stepa. Itu memiliki curah hujan yang rendah. Itu banyak terdapat di daerah-daerah seperti di Nusa Tenggara Timur juga termasuk. Itu hanya di bagian Pulau Flores dan juga di Pulau Timur ini ada sedikit. Dan yang paling banyak itu terdapat di Nusa Tenggara Barat, yaitu di daerah Sumbawa. Oke, yang berikut ada jenis hutan sabana. Hutan sabana itu memiliki ciri padang rumput yang luas, diselilingi pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya. Memiliki kemarau yang panjang dan bersuhu panas. Itu terdapat di sebagian Nusa Tenggara, di bagian Pulau Sumba, dan juga di bagian Madura dan daratan tinggi daerah Gayo. Gayo itu di mana, Arika? Gayo. Kami berdengar, Pak. Itu di Pulau Aceh, di Pulau Sumatera, bagian daerah Aceh. Itu namanya Gayo. Iya, Pak. Ada yang tahu apa yang terkenal dari Gayo? Mungkin pernah dengar. Tidak Gayo tahu, itu Pak. dikenal karena apa? Tidak tahu, Pak. Oke, ini satu pengetahuan dari Bapak itu. Gayo itu dikenal dengan kopi arabikanya yang sudah sangat mendunia ya. Wow. Oke, yang berikut jenis hutan yang berikut itu hutan bakau atau hutan bakau. Nama lainnya adalah Mangrove. ya. Itu tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Pohon-pohon ini memiliki akar yang mampu menahan hantaman ombak. Hutan ini banyak tumbuh di daerah dataran rendah dan pantai yang banyak lumpurnya, karena lumpur itu mengandung banyak mineral. Oke, dari hutan bakau ini ada yang tahu fungsi hutan bakau di pinggiran pantai? Mengurangi Itu Abrasi. mengurangi abrasi pantai. pengurangan abrasi oleh
kayak abrasi ombak. Ya, gelombang Atlas. Ya, gelombang atlas. Kasih yang berikutnya lagi ada jenis flora padang rumput. Ini yang keenam ya. Iya, Yang Pak. keenam itu padang rumput itu terjadi karena pengaruh cuaca yang dingin. Daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak-puncak gunung. Jadi Indonesia sendiri itu terdapat hanya beberapa titik saja. Salah satunya adalah puncak gunung tertinggi di Indonesia sampai tahu. Puncak gunung tertinggi di Indonesia. Brawijaya. Apa? Bra. Bra. Salah. Kalau Jaya Bra Wijaya. itu Jaya Wijaya. Oh, langsung dari Jaya Wijaya, benar. Brawijaya itu Bukannya di Papua. itu sudah jauh sekali Kerajaan. masuk dalam kerajaan Majapahit orang. Iya, Pak. Oke, yang berikut tadi kita sudah belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Sekarang kita lanjut lagi ke persebaran fauna di Indonesia. Oke, seperti gambar yang tadi Bapak sudah tunjukkan itu, ada 3 pembagian wilayah di Indonesia. Yang pertama itu di bagian barat itu zona Asiatis, yang di tengah itu zona peralihan, dan yang di timur itu zona Australis. Oke, dari gambar yang tadi, ada yang bisa jelaskan di daerah mana-mana saja zona Asiatis? Ada yang bisa kasih tahu dari gambar yang tadi Bapak tahu? Atau mungkin Bapak harus kasih tunjuk ulang lagi supaya adik-adik bisa tahu. Oke, kita langsung saja. Itu kalau zona Asiatis itu dia berada di daerah Sumatera, daerah Jawa, catat ya, ingat, Iya, daerah Pak. Sumatera, daerah Jawa, daerah Bali sebagian, daerah Kalimantan hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Ya, itu zona Asiatis. Terus fauna-fauna yang tersebar di daerah-daerah itu jenis ya hewan musuh itu masuk dalam jenis golongan hewan apa? Ya, gajah. Ya, apa? Harimau, Harimau, ya, lagi. badak, Ya, beruang, ruang. orangutan. Ya, orangutan. Ya, terima kasih. Itu adalah contoh dari beberapa fauna yang ada di zona Asiatis. Iya. Oke, yang berikut lagi kita masuk ke geser ke tengah sedikit, ada zona peralihan. Iya. Ya, zona peralihan itu daerah-daerah yang masuk dalam zona peralihan itu antara lain Sulawesi, Bali. ya Bali Dan sebagian, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya, Iya. dan juga Maluku. Ada Maluku juga itu masuk dalam zona peralihan. Itu contoh hewan-hewan atau fauna-fauna yang ada di zona peralihan itu antara lain biawak, anoa, babi rusa, kuskus, ada lagi mungkin ada yang tahu hewan yang terancam punah dari Nusa Tenggara Timur, mungkin ada yang tahu? Ya, komodo enak sekali. Kalau bisa suaranya dikeras lagi supaya Iya, semua Pak. bisa. Wah, kok lapar. Oke, berikut di bagian timur ada zona Australis. Zona Australis itu daerah-daerahnya terdiri dari Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya. Iya. Oke, jenis fauna yang ada itu kanguru pohon, Burung kasuari, ya burung kasuari, ada lagi Cendrawasih. ya, kakak tua. ada tua, ya burung juga ada. Ya oke, terima kasih. Itu adalah beberapa contoh fauna yang ada di 3 zona pembagian flora dan fauna tersebut. Yang berikut kita masuk lagi dalam pembelajaran berikutnya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, klimatik atau kondisi iklim. Itu ada 2 jenis, 2 faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu ada suhu dan juga angin. Mungkin ada yang bisa menjelaskan bagaimana faktor suhu itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna?
suhu. Dari kita lihat dari sisi suhunya mungkin ada yang bisa menjelaskan mengapa suhu itu sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada yang persebaran flora dan fauna. Oke, kalau iya sih mungkin bisa. Kalau berkaitan dengan suhu berarti itu menunjuk kepada kelembapan. Jadi jika tuh tanaman ataupun hewan yang cocok hidup di daerah tersebut pasti ada. Ya, ya. Dan kalau tidak mungkin tidak. Ya, terima kasih jawaban dari Yelki sangat tepat. Itu suhu itu sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di suatu wilayah karena suhu itu menjadi tolak ukur dari kehidupan fauna atau flora tersebut. Karena kalau suhu terlalu panas, tidak mungkin dia bertahan hidup di situ. Itu salah satunya kaktus. Tapi kalau kaktus, seandainya kaktus yang ada di gurun Sahara sana tidak mungkin juga hidup di sini. Ya. Karena di sini termasuk iklim Tropis. tropis. Ya. Yang berikut masuk lagi yang faktor yang kedua itu faktor erafik. Apa itu erafik? Tanah. Ya. Tanah itu sangat berpengaruh penting pada tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan meliputi tekstur tanah, struktur tanah, kadar air yang terkandung dalam tanah, suhu tanah, kadar kimiawi dan unsur-unsur biologis yang terkandung dalam tanah itu sendiri. Oke, selain tanah ada juga faktor topografi. Apa itu topografi? Tinggi rendahnya suatu tempat. Ya. Mungkin ada yang bisa jelaskan mengapa tinggi rendahnya suatu tempat itu mempengaruhi kehidupan flora dan fauna? Oke, kalau tidak mengerti, langsung saja itu faktor topografi itu perbedaan ketinggian di muka bumi yang berkaitan dengan suhu dan angin. Kalau misalnya suatu daerah itu terlalu tinggi, otomatis suhunya lebih Dingin. ya. Juga sebaliknya kalau terlalu rendah itu terlalu panas. Sehingga hanya beberapa flora dan fauna saja yang bisa bertahan hidup di situ ya. Iya. Oke, berikut lagi adalah faktor biotik. Ya mungkin Alrono bisa menjelaskan apa itu faktor biotik, mengapa faktor biotik itu sangat berpengaruh bagi persebaran flora dan fauna. Biotik atau makhluk hidup, nama lainnya biotik adalah makhluk hidup. Ya. Karena mungkin kan perpindahan hewan dari satu tempat itu bisa dipindahkan oleh manusia. Ya, ya. Terima kasih itu. Salah satu jawaban yang juga bisa diterima. Tapi faktor biotik yang ada di sini itu tergantung faktor biotik yang ada di sini lebih tertusuk pada manusianya sendiri. Jadi maksudnya di sini manusia itu mampu menjaga atau justru malah menghancurkan atau merusak kelestarian. Oke, yang berikut kita masuk dalam materi berikutnya yaitu kerusakan flora dan fauna serta dampaknya terhadap kehidupan. Mungkin ada yang pernah dengar kerusakan flora dan fauna itu disebabkan oleh apa? Selain manusia, ada lagi? Bencana alam, ya. Itu. Oke, bencana alam atau nama lainnya adalah seleksi alam. Oke, yang berikutnya mungkin ada lagi. Ada juga adaptasi lingkungan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pengaruh evolusi. Faktor pertama, mengapa pengaruh evolusi itu sangat berdampak terhadap kehidupan flora dan fauna? Evolusi nama lainnya adalah ya, evolusi berhubungan dengan waktu ya. Maksudnya itu kalau kita hubungkan dengan kerusakan flora dan fauna itu
dari waktu tersebut. Coba ada bukan. Itu maksudnya evolusi itu artinya ada yang percaya kalau manusia merupakan evolusi dari kera atau monyet. Percaya. Secara manusia itu dari Sekarang mengatakan ya, Ada kamu mengatakan apa? ya kalau dalam hal Masih ini tuh dia punya penemu. pembelajaran atau ilmu dalam ilmu kalau misalnya bukan tidak tahu. Biasa teori menyatakan Oke. Evolusi itu sangat berpengaruh pada kerusakan flora dan fauna itu karena adanya perubahan makhluk hidup itu secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama, dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih sempurna. Contohnya tadi manusia adalah hasil evolusi dari kera. Oke, penyebab kerusakan kerusakan yang kedua adalah seleksi alam. Seleksi alam merupakan keadaan di mana alam menyeleksi makhluk hidup. Alam menyeleksi makhluk hidup itu sendiri, apakah ia mampu bertahan hidup atau tidak. Nah, seleksi alam ini terbagi lagi menjadi dua faktor. Itu adalah ada faktor alam dan juga faktor lingkungan. Kalau faktor alam itu sendiri itu berupa bencana alam atau kerusakan alam. Pokoknya faktor alam itu terjadi karena alam itu sendiri, perbuatan alam itu sendiri. Contohnya itu ada bencana alam. Kalau faktor lingkungan itu adalah kerusakan yang terjadi karena sesama makhluk hidup. Sesama makhluk hidup yang tinggal di suatu area, mereka akan bersaing dalam hal apapun untuk bertahan hidup. Oke, berhubung waktu juga sudah mau habis dan materi kita juga sudah selesai, materi kita hari ini sudah selesai. Mungkin kita bisa ambil simpulan bahwa flora yang pertama, flora dan fauna itu sangat tergantung pada iklim, yang ada di daerah itu sendiri, sehingga mereka bisa bertahan hidup ataukah mereka bisa mati. Dan juga selain iklim ada juga pengaruh lain, yaitu pengaruh seperti yang tadi ada pengaruh biotik, pengaruh lingkungan mereka sendiri, juga ada juga pengaruh karena bencana alam dan juga seleksi alam dan juga pengaruh evolusi dan juga yang lain-lain. Saya harap materi kita hari ini adik-adik bisa paham, adik-adik bisa mengerti agar pembelajaran kita hari ini tidak sia-sia. Oke, sebelum kita pulang, saya mau memberikan sedikit tugasnya sederhana. Adik-adik bisa catat tugasnya. Iya, Pak. Tugasnya satu nomor saja. Iya, Pak. Nanti tulis tangan, tulis di kertas folio bergaris, minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Pak. Tugas bunyi soalnya sebut dan jelaskan usaha-usaha pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Sudah, Pak. Jelas? Jelas. Ya, oke. Mungkin itu saja. Sebelum kita pulang, karena tadi kita berdoanya, tadi awal pembelajaran kita berdoanya masing-masing. Dari sekarang saya minta sukarelawan dari salah satu murid untuk angkat kita dalam doa pulang. Saya persilahkan satu orang sukarelawan saja. Tidak boleh, jangan tunjuk-tunjuk, harus tunjuk diri. Ayo, Belti, silakan. Baik, terima kasih Bapak Guru dan teman-teman. Sebelum kita pulang, mari kita tenangkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa.
Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut keyakinan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan kemuliaan kami naikkan kepada hadiratmu ya Bapa, karena begitu besar penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami sehingga dari awal pembelajaran kami hingga boleh berakhir dengan baik. Bapa Surgawi, kami akan pulang, tuntun sertai akan kami semua ya Tuhan, supaya kami tiba di rumah kami dengan selamat. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih banyak buat Ari Kielti yang sudah ikut kita dalam doa. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Hati-hati di perjalanan dan ingat minggu depan kumpul tulis. Siapa? Siapa? Oke, selamat siang. Siapa?